kalau misalkan fotografi langsung live show-nya tuh gimana gitu, sampai bisa akhirnya bersinergi juga gitu. Di Jadi Galeri Nasional dan Taman Ismail Marzuki. Terus ya, nah ini detailnya seperti ini nih. Nah, untuk karya ini, dari karya ini saya sebenarnya karya kolaborasi antara saya mengajak teman saya. Kemudian saya mendapatkan sebuah ide, mungkin gagasan ya, kenapa karya seni murni saya dekatkan pada tradisi rutinitas sehari-hari dengan berbagai medium yang tiap hari saya kerjakan, seperti halnya kayak kita nyetak pakai plat, ya kan, kalau di dunia percetakan kan pasti menggunakan plat lah. Ketika plat itu sudah selesai dipakai untuk seni terapan, dia kan sudah menjadi kayak semacam limbah. Lah, limbah inilah yang kemudian gagasan saya bisa saya salurkan melalui media limbah itu. Maksud saya seperti itu, Mas. Jadi bukan berarti dengan gagasan langsung saya tuangkan dalam digital print, enggak. Tetap ada proses pendekatan dengan kehidupan rutinitas saya. Jadi sebuah karya ketika melihat, ya melihatlah jangan visualnya, tapi perjalanan perupanya kok seperti ini bagaimana. Nah, itu ada pertanggungjawaban yang bisa disampaikan ke publik. Mungkin seperti itu, Mas. Yes. Jadi saya kira mungkin menurut Mas Rihardana, kalau dulu teknologi zaman batu, melukis itu dia pakai apa sih ya, pakai batu atau kapur ya, Berkembang teknologi, udah ditemukanlah yang namanya kuas dan cat. Itu menggugurkan si print digital, saya kira tidak juga. Apakah Pak Loren mau menambahkan atau gimana? Silakan. Menarik, ini kembali lagi ke konsep si desainer, seniman atau orang yang membuat, ya kan. Seperti tadi Mas Dias ya tadi ya bilang, apakah dengan teknologi print digital menghilangkan unsur perjalanan, pencetusan ide gitu ya. Saya rasa enggak, karena misalnya kayak Mystery Box ini ya, yang Mystery Box memang outputnya digital ya, memang template-nya di-generate secara komputer atau secara sistem. Tetapi kita punya master plan, desainernya sebelum membuat itu harus menyiapkan template yang cocok. Memikirkan kalau misalnya warna pigmen yang template berbeda. dasarnya Sama itu juga mungkin ukuran kuas ya. Nah, tapi keinginan kita untuk memilih, gue mau pakai warna ini, itu kan sebenarnya juga udah turunan teknologi dari cat dan kuas itu tersebut. Sama aja, maksudnya kalau menurut saya sih jadinya kita pakai teknologi ya, cuman teknologi yang satu tidak berhubungan dengan digital, teknologi yang lain berhubungan gitu. Tapi intinya sih itu sama-sama teknologi buat saya. Ya, untuk nanggapin Mas Dias tadi ya, istilahnya intervensi bagaimana ketika kita melukis, kita scan, kita print, pasti ada intervensi dari mungkin operatornya ya. Tapi sebenarnya kita tidak terpaku di intervensi itu, tapi lebih cenderungnya ke ide gagasan kita, apa yang mau kita sampaikan dalam bentuk karya itu. Mungkin waktu kita desain warnanya merah, tapi ketika kita transfer di digital, kita proses finishing semuanya itu, kok warna jadi oranye. Bagi saya itu enggak masalah, yang penting ide gagasan saya sudah tertuang dalam visual itu. Kemudian saya kenapa kok saya kemudian lebih ke digital print, ke digital printing, karena saya pengen
bersenyawa dengan kehidupan rutinitas sehari-hari saya. Jadi ketika orang mengatakan, kenapa nggak ngelukis? Tidak, bukan saya nggak pengen nyiptain karya, tapi karya lukis saya itu masih bisa dieksplor lagi dengan menggabungkan antara sains and teknologi. Jadi ketika orang perupa melihat tantangan zaman, dia paling nggak harus bisa mengerti sains and teknologi itu, karena itu akan berkembang terus. Jadi menggunakan teknologi itu cuma sebagai mediumnya saja. Dan kita tidak pernah terintervensi dengan pencapaian teknologi, justru semakin tingginya teknologi, ya kita semakin bisa berselancar dengan segala macam ide yang bisa ingin kita sampaikan. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, bentar Pak. Jadi mungkin kalau boleh saya tambahin sedikit ya Mas ya, bahwa tadi ya ada tawaran baru. Teknologi itu adalah alat untuk kita mencapai, menghasilkan tawaran baru atau kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa kita capai. Tapi saya kira yang jauh lebih berbahaya adalah ketergantungan kita terhadap teknologi itu. Itu yang berbahaya. Jangan sampai demikian ketergantungan kita membuat kita tanpa teknologi itu kita tidak bisa berkarya. Itu jauh lebih berbahaya. Jadi kembali lagi tadi yang mungkin Mas Sri Hadana, Mbak Revo, Mbak Fedenito sampaikan atau Pak Lawrence ya, bahwa seniman tetap creator ya. Dia punya konsep, dia punya ide, dia punya pemikiran, dan dia tahu betul lah gitu untuk mencapai itu tuh caranya bagaimana. Kalau dulu mungkin iya, kalau untuk motong, saya ngalamin dulu bikin karya pakai mika. Saya motong pakai gergaji, Mas. Merindil ke dalam-dalamnya itu seminggu nggak selesai. Kenapa? Karena gergajinya susah, putus lagi gergajinya gitu. Sekarang dengan teknologi ini misalnya berdasar pada sains, gimana sains itu secara gagasan berbicara tentang seni, itu aja pertanyaan saya itu. Karena dari awal nggak ada yang ngungkap. Terima kasih. Oke, sebelum ditanggapi saya tambahin sedikit ya. Memang teknis yang dibicarakan Mas Agung, karena kita bicara adalah alat kan, alat untuk menghasilkan. Gagasan yang milik si senimannya, gitu. Apapun bisa dihasilkan. Seniman yang punya pikiran, yang punya otak. Ini ada alat untuk menghasilkan, untuk membantu seniman menghasilkan karya. Udah itu sebenarnya berhenti di situ, gitu. Jadi wilayah pemikiran, gagasan, dari awal saya tadi sampaikan dan teman-teman juga sadari dan sampaikan bahwa itu memang milik senimannya. Ini ada alat teknologi yang kalau senimannya bisa manfaatkan, monggo silakan. Kalau bisa kemudian dia bisa bereksplorasi dan bisa menghasilkan output yang berbeda, baru apa segala, ya silakan. Tapi yang punya pikiran kan senimannya, bukan alatnya. Itu loh maksudnya. Oke. Iya, aku mau sampein dulu, Oke, silakan. Terima kasih tadi pertanyaan dari Mas Agung ya. Proses saya berkesenian bersinggungan dengan teknologi itu ketika ya bagaimana saya lebih mengutamakan ide gagasan dulu. Ide gagasan itu bisa muncul ketika bisa interaksi dengan kehidupan sosial, dengan saya sebagai orang yang istilahnya di masyarakat yang tinggal di Jakarta. Tentu banyak konflik-konflik yang sebenarnya itulah yang melatari dasar pemikiran saya. Lah dari situlah landasan pemikiran saya untuk menciptakan gagasan berkesenian. Dengan adanya pencapaian teknologi yang semakin hari semakin meningkat itulah kemudian gayung bersambut dengan ide-ide yang ingin saya sampaikan. Berarti seni dan teknologi saya mencoba untuk memadukan. Kalau itu nanti menjadi sebuah sen, ya itu tergantung nanti bagaimana orang membacanya, ranahnya mau dibaca seperti apa. Cuma ide prinsipnya ya
pemaduan antara seni dan teknologi. Paling tidak saya bisa mengeksplor hal-hal yang ingin saya ungkapkan, itu aja. Mungkin seperti itu Mas Agung. Ya, makasih Mas Agung. Jadi tadi memang sudah saya sempat bilang juga di awal, saya selalu bekerja memang dengan teknologi. Kamera sudah jelas. Nah, dan saya pikir kebetulan begitu saya nyemplung memang udah eranya digital kamera. Jadi saya tidak mengalami motret dengan film, belum sempat waktu itu. Nah, tapi yang saya banyak tahu dari teman-teman bahkan senior fotografer, itu sempat ada peralihan masa antara analog ke digital. Begitupun dari digital DSLR ke mirrorless. Bahkan sekarang sudah ya mungkin hampir bisa dipastikan mirrorless pun udah tergantikan dengan smartphone gitu. Jadi kita hidup di era teknologi di mana teknologi majunya tuh udah nggak karuan, cepet banget. Dalam hitungan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita nggak akan ngira nanti 5 tahun yang mendatang teknologi akan seperti apa. Baik itu teknologi ngambil gambar, baik itu teknologi cetak. Mungkin kita belum tahu sampai sekarang. Yang penting buat saya sebagai seorang yang berkarya, kita harus update itu. Jangan justru memusuhi kemajuan teknologi. Karena yang saya lihat dari teman-teman senior fotografer, mereka yang tadinya retensif pun dengan digital kamera yang tetap kekeh bahwa analog lebih keren, lebih bagus, pada akhirnya pun akan pindah juga ke digital kamera gitu. Karena nggak bisa kita melawan kemajuan teknologi gitu. Dan itu pun beda ya Kak, itu teknologi itu adalah bagaimana kita berusaha untuk menghasilkan karya kita. Itu bisa dengan ide dan gagasan. Kalau soal itu untuk saya sendiri saya selalu memacu diri menambah ilmu justru di luar fotografi, justru mungkin di luar seni rupa. Karena buat saya itu juga jadi modal untuk ide-ide isi dari karya saya gitu sih Mas. Dan kebetulan juga saya lagi seneng memunculkan ide gagasan tentang sains, tentang neuroscience. Karena buat saya itu adalah ilmu yang seksi gitu. Jadi saya akan terus belajar soal itu gitu. Terima kasih. Kalau saya nggak bisa ngomong dari kacamata seniman karena saya bukan seniman. Cuman saya coba berbicara dari industri ya, dari percetakan. Jadi kami punya mesin-mesin. Tadinya kami beli mesin atau investasi mesin ini bukan untuk seni, ya. Nggak ada kepikiran, oh ini kita buat seni, nggak ada. Kita ngomongnya kita ini commercial printer, jadi general commercial printer. Jadi kita print atau nyetaknya itu ya buku, poster, brosur untuk keperluan promosi atau manual book dan sebagainya. Nah, seiring waktu karena ada interaksi ya dengan customer, dengan klien kami, ada juga interaksi dengan fotografer, dengan seniman, dengan desainer yang lain. Mereka ngelihat teknologi ini, loh seru ya, bisa nggak kita bikin gini-gini? Ayo kita coba. Nah, salah satu contohnya V waktu itu, ya kan? Oh, Mas, aku mau coba ini. Oh, silakan aja. Oh, ternyata seru juga gitu. Makanya Bintang Sepuna merasa momen seperti ini sangat penting gitu. Kita mencoba menawarkan jasa, ya. Kita punya alatnya, ya, kita punya printingnya, kita punya finishingnya. Nah, kemudian saya balikan lagi kepada desainer atau seniman, mau diapakan mesin itu, mau digimanain gitu. Apakah bisa dipakai dalam seninya atau enggak? Itu kan balik lagi ke pilihan masing-masing. Tapi ya itu, tadilah teknologi yang kami punya. Ya, toleransinya mungkin nggak sampai -2 delta I, lebih tinggi ya, cuman tetap
kalau kasat mata saya harus rasanya bisa nggak begitu kelihatan Pak, gitu Pak. Oke Pak, jelas. Silakan penanya terakhir ya. Ada yang mau menanggapi? Nah itu. Ini dari seniman deh yang menanggapi. Berupa aja lah, bukan seniman. Dari perupa lah. Ya, mungkin itu saya nggak bisa menerjemahkan mau seni digital print berdiri sendiri, itu mungkin bukan ranah saya Pak. Bagi saya tetap berkarya seni, walaupun tidak harus media oil on canvas. Saya karena pengalaman rutinitas sehari di dunia percetakan ya, apa salahnya saya juga berkarya tetapi dengan medium-medium tradisi saya. Tradisi kenapa? Karena rutinitas sehari-hari Pak. Entah itu nanti mau diklaim, wah ini bukan seni murni, ini bukan seni, ini digital, monggo kerja. Yang penting gagasan yang ingin saya tampilkan, saya ungkapkan. Narasumber ya. Pak Lorenz, Pak Fedenito, Mas Sriardana, terima kasih kepada Astra, terima kasih juga kepada Mas Eko dan Mbak Revoluta, sukses ya dengan pamerannya dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oh iya, ditutup dulu sebentar ya. Ya, bisa duduk sebentar dulu. Terima kasih. Diskusi hari ini cukup menarik ya, dari beberapa narasumber yang udah ada. Artinya kita bicara soal digital printing dan seni murni gitu. Diskusi yang cukup lama, makan waktu hingga 2 jam. Jadi pertanyaannya atau kesimpulannya adalah digital printing berdiri sendiri dan seni murni bisa berdiri sendiri, dan itu kembali lagi kepada audien dan para pelaku seniman. Oke, sampai jumpa lagi di acara selanjutnya nanti tanggal 28 Agustus kita akan berdiskusi lagi di acara tetap di Pameran Lukisan Indi. Tetap saksikan acara tayangan hari ini di Inanus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Miko untuk